Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Giska Desmarila dari Program Studi Ilmu Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Jadi, pada video kali ini saya akan membahas soal tentang uji chi-square pada sebuah kasus. Jadi, kasusnya seperti ini. Suatu survei dilakukan untuk melihat apakah ada perbedaan proporsi hipertensi antara penduduk kota dengan desa. Wilayah kota yang terpilih adalah Jakarta Pusat dan wilayah desa adalah Kabupaten Cianjur. Sebanyak 410 penduduk Jakarta Pusat dipilih secara random, ada 62 orang yang hipertensi. Sedangkan dari 414 penduduk Cianjur yang dipilih random, ada 46 orang yang hipertensi. Buktikan secara statistik apakah ada perbedaan proporsi hipertensi antara penduduk Jakarta Pusat dengan penduduk Cianjur pada alfanya 5%. Jadi di sini untuk menjawab soalnya biar lebih mudah udah saya siapin dulu beberapa tabel. Ada 3 tabel. Tabel pertama itu tabel observasi, tabel kedua tabel ekspektasi, dan tabel ketiga tabel chi-square. Langsung saja pada kasus ini udah ada 2 hipotesis. Yang pertama hipotesis nulnya tidak terdapat perbedaan proporsi hipertensi antara penduduk kota dan desa. Dan hipotesis alternatifnya ada perbedaan proporsi hipertensi antara penduduk kota dan desa. Lalu langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengisi tabel observasi ini. Caranya gimana? Kita masukin nilai-nilai yang sudah diketahui pada kasus yang tadi saya bacakan. Langsung aja nih, dibilang sebanyak 410 penduduk Jakpus. Penduduk Jakpus tadi kan penduduk kota, saya tulis dulu. 410 penduduk Jakarta Pusat, ada 62 orangnya yang hipertensi. Berarti 62 orangnya hipertensi. Sedangkan dari 414 penduduk Cianjur yang berarti penduduk desa, ada 46 orangnya yang hipertensi. Lalu kita cari tahu dulu nih berapa orang nih yang gak hipertensi. Caranya tinggal dikurang aja ini. Yang ini juga gitu. Lalu ini tinggal kita jumlahin ke bawah nilai-nilainya. Udah dapat nih. Yang ini namanya tuh totalnya ya, total dari keseluruhan penduduk yang diobservasi, yang disurvei. Lalu selanjutnya kita isi tabel ekspektasi. Caranya gimana? Rumusnya udah ada di sini. Grand total row dikali grand total column per total number of observation. Grand total row itu yang mana? Yang ini. Total dari baris, subtotal dari baris. Terus yang kalau grand total column yang mana? Yang ini, yang ini. Terus total number of observation yang mana? Yang ini. Jadi langsung aja kita isi. Untuk tabel ekspektasi yang pertama, untuk sub yang pertama itu berarti dia di kota dan hipertensi ya. Sama dengan grand total row, berarti yang ini dikali grand total column yang ini dibagi sama total number of observation ini. Hasilnya. Yang ini juga gitu. Berarti grand total row-nya yang ini dikali grand total kolomnya yang ini dibagi ini. Ini juga gitu. Grand total row-nya yang ini dikali 118 dibagi sama 824. Lagi grand total row-nya yang 414 dikali grand total kolomnya yang 716 dibagi sama 824. Ya dapat. Tinggal kita jumlahin ke bawah dan ke samping. Ini cara ngecek pengerjaan kita tuh bener apa enggak, dia total yang di sini sama total yang di sini harus sama. Kalau misal totalnya beda, berarti pengerjaan kita salah dan harus kita cross check lagi.
Kita lihat nih, ini sama 410, 414. Coba yang ke bawahnya lagi sama atau enggak. Oke, kuncinya dia harus sama. Ternyata sama, berarti pengerjaan tabel ekspektasi kita udah benar. Lanjut nih ke tabel chi-square-nya, tabel terakhir. Turunin dulu, pakai rumus yang mana? Rumus yang ini. Chi-square sama dengan F0 nih yang mana? Frekuensi observasi yang dari tabel observasi ini. Terus yang FE-nya yang ini, frekuensi ekspektasi dari tabel ekspektasi yang ini. Dikuadratkan per frekuensi ekspektasi dari sini. Langsung aja kita kerjain pakai power. Yang pertama yang di sini berarti kita pakai tabel yang di sini ya, tabel yang di sini. F0-nya yang mana? Yang ini 62 dikurang 53,73 tutup kurung. Koma, powernya yang mana? Powernya yang ini, berarti dia pangkat 2. Tutup kurung dibagi sama FE-nya, nilai FE-nya mana yang ini? Dapat. Nah, ini caranya gimana biar nggak capek nyari satu-satu, tinggal kita drag aja kursornya ke samping. Kalau udah dapat ke bawah sini. Terus ini cara nyari total chi-square-nya gimana? Ini tinggal kita jumlahin aja ke samping. Kayak tadi pakai sum. Ini juga. Terus kita totalin lagi ke bawah. Dapat 2,909. Berarti ini nilai chi-square-nya. Kita highlight dulu biar nggak hilang-hilang. Udah. Selanjutnya apa lagi nih? Kan kita mau buat keputusan nih, apakah H0-nya diterima atau ditolak. Nah, jadi tuh cara buat keputusannya tuh ada melalui dua pendekatan. Yang pertama pendekatan critical value sama pendekatan p-value. Pendekatan critical value itu gimana cara nyarinya? Cara nyarinya, kita harus tahu dulu probabilitas sama degradation of freedom-nya. Cara nyari probabilitasnya gimana nih? Udah ada nih. Caranya tuh R dikurang 1 sama nanti dikali sama C dikurang 1. R ini apa? R ini adalah row, jumlah barisnya. Jumlah barisnya ada berapa? Kan cuma kota sama desa, berarti jumlah barisnya 2. 2 dikurang 1 berapa? 1. Berarti nilainya 1. Yang kolomnya juga berapa? Kolomnya kan cuma hipertensi atau tidak hipertensi, berarti 2. 2 dikurang 1 juga 1. 1 dikali 1, 1. Berarti udah kita dapat degradation of freedom-nya 1. Tinggal kita cari aja nilainya. Pakai yang ini. Terus probabilitasnya yang mana? Probabilitas tadi yang alfa. Alfanya 5%, berarti nilainya 0,05, degradation of freedom-nya 1. Udah kita cari tadi. Dapat hasilnya 3,84. Cari lagi p-value-nya. P-value-nya tadi cara nyari p-value itu sama dengan ini actual range-nya yang mana? Yang ini, yang di tabel observation, yang di atas. Nih, kita blok aja. Nih, koma, expected range itu yang mana? Yang di tabel ekspektasi. Kurung. Dapat p-value-nya 0,08. Lalu kita masukin aja, kita buat keputusan melalui dua pendekatan ini. Di sini udah ditulis kalau misalnya chi-square lebih besar daripada nilai critical value, maka H0 ditolak. Lalu syarat yang kedua, kalau chi-square-nya lebih kecil daripada critical value, maka H0 gagal ditolak. Tadi critical value kita berapa? 3,84, sedangkan chi-square kita 2,9. Berarti dapat kita simpulkan kalau 2,9 itu angkanya lebih kecil daripada 3,8. Kalau kayak gitu, berarti kita putuskan kalau H0-nya gagal ditolak. Berarti H0-nya diterima. Lalu untuk pendekatan p-value udah ada dua syarat juga nih. Kalau misalnya p-value-nya lebih kecil daripada alpha, maka H0 ditolak.
Lalu jika p-value-nya lebih besar daripada alfa, maka H0 gagal ditolak. Tadi p-value kita berapa? Udah dapet kan? 0,08. 0,08. Lalu alfa kita berapa tadi? Alfa kita kan 5%, yang berarti 0,05. Di mana 0,08 itu nilainya lebih besar daripada 0,05. Berarti p-value-nya lebih besar daripada alfa. Sehingga kita putuskan melalui pendekatan p-value, H0-nya juga gagal ditolak. Udah nih, udah deket akhir-akhir nih, mau ke kesimpulan lagi. Jadi, dari dua pendekatan di atas, dapat kita simpulkan bahwa H0 gagal ditolak. Sehingga untuk kasus ini kita simpulkan bahwa tidak ada perbedaan proporsi hipertensi antara penduduk kota dan desa. Jadi gitu kesimpulannya. Jadi cukup sekian pembahasan video kita pada kali ini. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.